Halo sahabat YouTube Rino Pemayat, apa kabarnya? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan di video kali ini kita ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang sawit tentunya ya. Yang belum bergabung di channel YouTube Rino Pemayat, silahkan subscribe, like, dan komentar videonya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten kreatif lainnya. Nah, pada video kali ini kita ingin berbagi pengalaman secara pribadi yang telah saya lakukan terkait dengan tanaman sawit. Itu bagaimana caranya agar supaya sawit kita itu bisa berbuah banyak atau berbuah lebat. Maka untuk itu nanti akan saya jelaskan di video kali ini terkait hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar sawit kita mempunyai buah yang banyak. Nah, buah yang banyak merupakan suatu impian bagi para petani sawit agar sawitnya bisa mendapatkan produktivitas yang baik. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memilih jenis bibit unggul yang akan kita tanam. Nah, jenis bibit unggul tentu itu sudah jamin mutunya atau kualitasnya, karena jenis bibit unggul adalah merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk kita tanam di kebun sawit kita agar produktivitas sawit kita bisa maksimal. Nah, jadi yang pertama adalah saya sarankan secara pribadi, saya sudah menanam jenis bibit unggul yaitu Costa Rica dan sangat memuaskan sekali dari hasil yang saya dapatkan. Itu poin yang pertama. Baik, yang kedua adalah tanaman sawit kita harus berada di lahan yang unsur haranya ada. Nah, jangan sampai kita menanam sawit itu di daerah pasiran. Nah, tentu ini akan berpengaruh pada produktivitas buah atau buah dari sawit itu tidak maksimal dan tentu juga pertumbuhannya tidak maksimal. Jadi hal itu yang perlu kita perhatikan supaya sawit kita bisa berbuah banyak. Tanamlah sawit itu di tempat yang memang bagus tempatnya. Yang ketiga adalah pembersihan gulma secara intensif. Nah, pembersihan gulma secara intensif itu sangat baik kita lakukan agar tanaman sawit kita yang sudah kita tanam itu tidak terganggu oleh gulma-gulma yang mengganggu di area sawit kita, atau di daerah piringan juga kita bisa bersihkan gulma-gulma tersebut. Nah, karena kalau tidak kita bersihkan, sawit kita nanti ketika kita memupuk itu akan terbagi atau akan berbagi makanannya dengan tumbuhan atau gulma yang berada di sekitar sawit kita. Nah, pembersihan gulma ini bisa dilakukan dua cara, itu dengan cara manual bisa ditebas dan juga dengan cara disemprot atau kimiawi. Nah, kimiawi bisa juga kita lakukan pembersihan gulma ini. Pembersihan gulma itu tidak diharuskan harus lapang semuanya atau tidak ada rumput, karena kalau tidak ada rumput-rumput di sekitar sawit kita akan berpengaruh juga pada unsur hara yang terdapat di kebun sawit kita itu sendiri. Jangan sampai terlalu bersih, itu nanti ketika waktu hujan itu akan terkikis, mudah dibawa oleh air unsur-unsur haranya, lalu sawit kita akan menjadi lebih kerdil. Yang keempat ini yang harus kita lakukan agar produktivitas atau buah sawit kita itu berbuah banyak adalah pemberian pupuk. Pemberian pupuk itu sangat mempengaruhi atau berperan besar pada pertumbuhan sawit kita itu sendiri. Karena apa? Kalau tidak kita cukup memberikan pupuk pada sawit, maka pertumbuhannya akan sulit untuk tumbuh dengan baik. Tentunya ketika sulit untuk tumbuh dengan baik, itu mempengaruhi dari tingkat segi buah. Di hal pemberian pupuk itulah hal yang paling penting kita lakukan agar sawit kita itu tercukupi nutrisi atau makanan yang diserap oleh tanaman kita itu sendiri. Jadi pemberian pupuk bisa kita lakukan dalam setahun itu 3 atau 4 kali dalam setahun. Nah, kalau pupuk yang saya gunakan ini karena sawit saya sudah menghasilkan, sudah produktivitas, maka yang saya gunakan dolomit ataupun glycerit, kemudian urea, KCl, dan juga pupuk NPK Mutiara 16. Jadi itu yang sangat saya rekomendasikan berdasarkan pengalaman saya secara pribadi. Dan yang kelima, ini terkait dengan
bagaimana caranya kita meningkatkan atau bagaimana caranya agar buah sawit kita itu dapat berbuah maksimal. Yang kelima adalah cara panen yang tepat. Nah, cara panen yang tepat itu bisa mempengaruhi dari tingkat buah yang ada di tanaman sawit kita itu sendiri. Nah, apabila pemanen ataupun ketika kita panen itu ada kesalahan terkait dengan panen sawit, itu juga mempengaruhi dari tingkat buah yang ada di sawit kita itu sendiri. Bisa-bisa ketika kita salah panen ataupun panennya itu terlalu kencang, bisa melukai dari segi ini buah yang ada di sekitar sawit kita. Itu juga berpengaruh untuk produktivitas sawit kita itu, dan tentu berpengaruh juga pada buah sawit yang kita tanam tersebut. Jadi mungkin hanya ini terkait dengan beberapa hal penting yang terkait dengan pengalaman saya secara pribadi untuk tanaman sawit yang sudah menghasilkan, bagaimana caranya agar produktivitas, agar agar tanaman sawit kita itu berbuah banyak. Mungkin hanya itu terkait dengan tips-tipsnya yang sudah saya aplikasikan di sawit saya pribadi. Semoga video ini bermanfaat dan salam sehat untuk kita semuanya. Solusi atau ada ingin berkomentar, silahkan komentar di bawah ini agar kita sama-sama berbagi di channel YouTube Rino Pamajatan ini. Semoga bermanfaat.